bisa karena fisiologi, patologi maupun farmakologi. Jadi Recording in progress. gampangnya perdarahan itu bisa karena apa namanya? Karena dia apa namanya ya? Karena dia juga banyak sekali faktornya, banyak sekali penyebabnya, sehingga kemudian kita melihat secara mudah bila ada perdarahan seperti itu, kita katakan dia AUB. Nah, kalau kita lihat secara umum penyebabnya banyak ya. Dimulai dari uterus, mulai dari ovarium, adanya CA, gangguan kehamilan, atau gangguan dari sistemik ya. Tetapi sekarang Vigo memberikan klasifikasi dengan palm coin. Jadi ada faktor struktural dan ada faktor non-struktural. Di mana faktor struktural itu, jadi kita suka palm ya, jadi ada polip, ada adenomyosis, ada limfoma, ada malignansi dan hiperplasi. Dia masuk di PALM. Tapi ada juga faktor non struktural, ya. Jadi ada faktor-faktor medis, misalnya faktor koagulasi, terus gangguan ovulasi, ada faktor endometrium, faktor yang tidak kita ketahui dan ada faktor-faktor yang belum diklasifikasikan. Jadi tetap kita mengatakan AUB, tetapi kita mau ke AUB yang mana? AUB PALM, CONIN, seperti itu. Nah, jadi dulu dikatakan bahwa AUB itu DUB itu adalah AUB yang tanpa ada gangguan organik ya, dulu ya seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sekali orang yang mengalami ini karena hampir 5% perempuan haid mengalami ini dan 80% karena menoragi. Sekarang tidak ada lagi kata menoragi dan seterusnya. Saya ingin memperkenalkan pada kalian bahwa dulu kita punya hal-hal seperti ini. Walaupun ICD-10 masih mengatakan menoragi dan seterusnya ya. Jadi eh, perdarahan uterus disfungsional ini bukan karena faktor apa namanya, dia hanya faktor-faktor yang tanpa ada kelaunan faktor struktural gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat perdarahan uterus disfungsional atau PUD gitu ya, dia perdarahan akut, bisa akut, bisa irregular, bisa menoragi, bisa karena efek samping KB, mungkin karena penggunaan kontrasepsi kombinasi, penggunaan progesteron atau penggunaan IUD. Jadi banyak sekali sebenarnya PUD. PUD itu ya bahasa Indonesianya AUB kan ya seperti itu. Nah, jadi polanya akan sangat bermacam-macam gitu ya. Dan pola inilah yang harus kita pahami nanti akan kita terapkan apakah dia masuk istihadah atau masuk head ya. Jadi kalau kita lihat pola perdarahannya ada yang apa namanya, ada yang sangat banyak ya. Kita katakan banyak kalau perdarahannya itu sampai ganti ganti pembalut 1 jam sekali dan atau disertai gangguan hipovolemik. Itu kita katakan banyak dan akut ya. Nah kalau yang irreguler bisa ada metroragi, menometro, oligonuclear dan seterusnya. Yang istilah ini sudah nggak dipakai lagi, tetapi ini sebenarnya bisa menggambarkan kondisi headnya, ya. Jadi kalau menoragi itu dia perdarahan jumlahnya banyak, tetapi masih dalam siklus. Itu menoraginya, ya. Sementara perdarahan yang karena efek samping kontrasepsi itu bisa macam-macam, ya. Bisa macam-macam. Ya, jadi kita akan lihat dulu di sini bahwa apa namanya? Kita harus pahami dulu faktor siklus head. Tanpa kita memahami siklus head, maka kita akan sulit menentukan apakah ini jadi AUB atau tidak. Kalau AUB berarti kita katakan dia apa namanya? Kalau dia ada faktor di mana kalau secara fikih suci minimal 14 hari atau suci lebih dari 14 hari maka dikatakan perdarahan yang keluar kita katakan head, ya. Nah, berarti kalau maaf, suci kurang dari 14 hari atau perdarahan haid lebih dari 15 hari, kita katakan dia istihadah. Kenapa pakai 14 hari? Karena ternyata umur fase luteal itu tetap, ya. Fase luteal itu antara 16 sampai 28 hari ke-16 sampai hari ke-28. Artinya 14 hari ya. 12 sampai 14 hari itu adalah fase luteal. Artinya fase luteal itu terjadi
2 minggu sebelum head berikutnya atau dimulai dari ovulasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebentar, sebentar. Kita lihat di sini, jadi apa yang terjadi? Aku kok buka terus. Ya, kita lihat dulu ya yang di ya. Kita